Om Swastiastu. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 1. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Puteka Chandrawati Arsini dengan NIM 1913031009. Soal yang pertama, tuliskan cara pembuatan larutan untuk larutan buffer fosfat 0,5 molar pH 7,5 sebanyak 100 ml. Cara yang pertama adalah timbang H3PO4 sebanyak 4,9 gram, lalu masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan kurang lebih 90 ml Aquades dan aduk hingga terbentuk larutan homogen. Kemudian masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur. Kemudian masukkan 25 ml H3PO4 0,5 molar dan tambahkan NaOH 0,5 molar. Kemudian ditambahkan Aquades. Jika pH belum mencapai 7,5, tambahkan NaOH 0,5 molar. Kemudian untuk yang B adalah membuat larutan buffer tris eta 0,01 molar pH 7,2, di mana zat yang tersedia adalah tris Cl 0,5 molar sebanyak 100 ml pH 8 dan larutan EDTA 0,7 molar pH 8,5. Yang pertama adalah 2 ml stok buffer tris Cl pH 8 0,5 molar dan 1,42 ml buffer EDTA pH 8,5 0,7 molar diambil. Kemudian dicampurkan kedua bahan dan ditambah dengan Aquades hingga mencapai 100 ml. Kemudian adapun perhitungannya menggunakan perhitungan titrasi, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. Yang mana molaritas pertama atau konsentrasi pertama itu adalah 0,5 molar, kemudian volume kedua adalah 100 ml, dan konsentrasi kedua itu adalah 0,01, kemudian didapatkan V1-nya 2 ml. Kemudian untuk EDTA-nya dengan rumus yang sama didapatkan volume pertamanya itu adalah sebesar 1,42 ml. Selanjutnya untuk soal yang C, membuat larutan 0,2 molar KOH alkoholis 5%, pH-nya 11. Cara yang pertama adalah timbang padatan KOH sebanyak 7,5 gram dan masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan kurang lebih 140 ml Aquades, lalu aduk hingga bercampur. Kemudian masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur dan tambahkan alkohol 75%. Kocok sampai larutan bercampur merata. Kemudian kalkulasinya kita bisa melihat presentase sama dengan massa terlarut dibagi massa total dikali 100%. 5% sama dengan massa terlarut dibagi 150 gram dikali 100%, yang mana massa terlarutnya didapatkan 7,5 gram. Alkohol yang diperlukan menggunakan rumus M1 kali V1 dikali banyaknya proton sama dengan M2 dikali V2 dikali banyaknya proton, yang mana F1-nya itu ditemukan sebanyak 10 ml. Kemudian untuk D, membuat larutan 0,5 molar H2SO4 dari larutan stok H2SO4 98% dengan massa jenis 1,84, yang mana metode yang digunakan adalah ambil larutan stok sebanyak 98% dan tuangkan perlahan ke dalam beker gelas. Kemudian ukur Aquades kurang dari 100 ml dan tuangkan pada beker gelas. Kemudian masukkan larutan stok 98% ke dalam beker gelas yang sudah berisi Aquades, lalu masukkan larutan ke dalam labu ukur. Setelah itu kocok larutan tersebut hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuangkan campuran tersebut ke dalam botol reagen. Nah, kalkulasinya untuk mencari molaritas pertama itu menggunakan rumus yang ada pada slide, yang mana didapatkan molaritas pertama itu adalah sebesar 18,4 molar. Lalu dilanjutkan dengan rumus M1V1 sama dengan M2V2, yang mana volume pertama itu didapatkan sebanyak 2,717 mili, yang mana diperlukan sebanyak 2,717 mili H2SO4 dari larutan stok 98%. Selanjutnya soal nomor 2, tuliskan rumus asam amino, yang mana rumusnya sudah tertera pada slide, yaitu pada gambar. Asam amino mempunyai satu atom karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina, gugus karboksil, dan asam alkanoat. Selanjutnya tunjukkan yang disebut atom C alfa
pada asam amino. Apa artinya? Nah, sudah saya tunjukkan dengan warna merah di slide. Disebutkan atom C-alfa karena atom gugus karboksil yaitu COOH dan gugus amina yaitu NH2 terikat pada satu atom karbon, C yang sama. Selanjutnya soal nomor 4, sebutkan jumlah gugus fungsional yang terdapat dalam asam amino. Jumlah fungsional gugus fungsional yang terdapat dalam asam amino terdiri dari gugus fungsi karboksil, gugus amina, dan gugus rantai samping atau R, yang mana gambar rumusnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya soal nomor 5, sebutkan jenis asam amino berdasarkan rantai sampingnya dan berikan contohnya. Berdasarkan rantai samping atau R-nya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4, yaitu asam amino nonpolar, contohnya adalah glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Yang kedua adalah asam amino polar, yaitu contohnya serin, treonin, sistein, asparagin, glutamin. Kemudian yang ketiga ada asam amino bermuatan positif, yang mana contohnya adalah lisin, histidin, dan arginin. Kemudian yang terakhir ada asam amino bermuatan negatif, contohnya itu aspartat dan glutamat. Soal nomor 6, sebutkan sifat-sifat asam amino yang penting. Adapun sifat-sifat asam amino yang penting adalah bersifat amfoter, kemudian terdapat zwitter ion, dan optis aktif. Yang mana struktur asam amino bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, soal nomor 7, amfoter atau amfiotik artinya apa? Dalam kimia, amfoter mengacu pada zat yang dapat bereaksi sebagai asam atau basa. Hal ini dapat terjadi karena suatu zat memiliki dua kelompok asam dan basa sekaligus, atau karena zat tersebut memang memiliki kemampuan tersebut. Zat amfoter yang umumnya adalah asam amino, protein, dan air. Beberapa logam seperti seng, timah, aluminium, dan berilium juga dapat membentuk oksida amfoter. Nah, misalnya yang dicontohkan adalah seng oksida atau ZNO. Bereaksi berbeda tergantung pada keasaman larutan, yang mana pada slide dijelaskan juga reaksi dalam asam dan juga dalam basa. Selanjutnya soal nomor 8, Zwitter ion artinya dan gambarkan. Gambarnya sudah tertera pada slide. Zwitter ion merupakan molekul yang memiliki muatan positif dan negatif, bermomen dipol sekaligus memiliki gugus bersifat asam dan basa. Selanjutnya soal nomor 9, apa yang dimaksud asam amino bersifat optis aktif? Optis aktif yaitu sifat asam amino yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Karena asam amino memiliki atom karbon kiral, di mana atom karbon kiral ini atom C yang dapat mengikat gugus atom yang berbeda kecuali glisin. Selanjutnya soal nomor 10, lengkapi tabel. Yang mana di tabel ini terdapat reaksi uji, reaksi atau reagen, asam amino yang terdeteksi, dan warnanya. Untuk reaksi Milon, reaksi atau reagennya itu adalah Hg nitrat dan Hg nitrit dalam larutan asam nitrat. Yang mana asam amino yang terdeteksi adalah tirosin yang berwarna merah bata. Kemudian untuk santoprotein, reaksi atau reagennya adalah larutan asam nitrat pekat, yang mana asam amino yang terdeteksi adalah tirosin, fenilalanin, dan triptofan, yang mana warnanya itu adalah gumpalan atau cincin yang berwarna kuning. Kemudian untuk Hopkins-Cole, reaksi atau reagennya adalah asam glikosilat yang ditambahkan asam sulfat pekat secara perlahan, yang mana asam amino yang terdeteksi itu adalah triptofan, yang mana berwarna ungu. Kemudian Sakaguchi, reaksi atau reagennya itu adalah Sakaguchi, asam amino yang terdeteksi itu adalah arginin yang berwarna merah. Selanjutnya adalah nitroprusida, yang mana reaksi atau reagennya itu adalah Na-nitroprusida dalam NH2 encer, yang mana asam amino yang terdeteksi itu adalah sistein yang berwarna merah. Selanjutnya adalah reaksi uji Pauli, yang mana reaksi atau reagennya adalah asam sulfina terzotasi dalam larutan basa, yang mana asam amino yang terdeteksi itu adalah histidin dan tirosin yang berwarna merah. Yang terakhir adalah reaksi uji Folin Chiocalteru, yang mana reaksi reagennya adalah asam
fosfomolibdat, yang mana asam amino yang terdeteksi adalah tirosin yang berwarna biru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Om Santi 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 Om.